Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 5 bab 7. Mari mengenal Rasul-Rasul Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anakku yang solih-solihah kelas 5A sampai kelas 5E. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Begitu juga dengan keluarga tercinta di rumah. Meski belajar dari rumah, tetap semangat ya anak-anak. Jangan sampai kendor semangatnya. Baik anak-anak, hari ini kita akan belajar pendidikan agama Islam masih bersama Ustadzah Ningsi. Sebelum pembelajaran dimulai, yuk anak-anak sholat duha terlebih dahulu. Kemudian yang belum mandi, yuk segera mandi agar badan segar, fresh sehingga bisa memahami pembelajaran hari ini dengan baik. Anak-anak, mari kita awali pembelajaran hari ini dengan berdoa sebelum belajar. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, amin. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berikanlah aku pemahaman yang baik. Internalisasi Islam pada pembelajaran hari ini terdapat pada Quran Surat Al-Ahzab ayat 21 yang berbunyi, لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. Artinya, sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan yang banyak mengingat Allah. Solih-solihah, sebelum kita memasuki materi, mari kita mengetahui tujuan pembelajaran pada kesempatan hari ini. Apa ya tujuan pembelajarannya? Tujuan pembelajaran yang pertama yaitu memahami makna beriman kepada Rasul Allah. Yang kedua, mengetahui nama-nama Rasul Allah. Yang ketiga, mengetahui Rasul-Rasul Ulul Azmi. Dan tujuan pembelajaran yang keempat yaitu mengetahui hikmah beriman kepada Rasul-Rasul Allah. Baiklah anak-anak, kita memasuki pembahasan yang pertama yaitu pengertian iman kepada Rasul. Apa ya pengertian iman kepada Rasul? Perhatikan penjelasan berikutnya. Iman kepada Rasul berarti meyakini bahwa Rasul itu benar-benar utusan Allah yang ditugaskan untuk membimbing umatnya, yaitu kita manusia, ke jalan yang benar agar selamat di dunia dan di akhirat. Iman kepada Rasul Allah termasuk rukun iman yang keempat. Pembahasan berikutnya yaitu tentang nama-nama Rasul Allah. Anak-anak masih ingat tidak ya nama-nama Rasul Allah yang wajib kita ketahui? Dan jumlahnya ada berapa, masih ingat atau tidak? Alhamdulillah masih ingat. Jumlah nama-nama Rasul Allah yang wajib kita ketahui ada 25. Yuk kita cek bersama hafalan kalian masih betul atau tidak ya tentang nama-nama Rasul Allah.
25 nabi dan rasul. Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Zulkifli, Syuaib, Musa, Harun, Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, dan terakhir Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, anak-anak, itulah nama-nama 25 nabi dan rasul yang wajib kita ketahui. Yuk dihafalkan ya, jangan sampai kita sebagai orang Islam kita tidak hafal nama-nama nabi dan rasul tersebut. Perbedaan nabi dan rasul. Apa ya bedanya antara nabi dan rasul? Perhatikan penjelasan berikut ini anak-anak. Perbedaan yang pertama yaitu nabi. Nabi belum tentu seorang rasul. Nabi memiliki 3 sifat wajib, yaitu sidik, amanah, dan fatona. Nabi tidak wajib menyampaikan wahyu dan ajarannya kepada umatnya. Sekarang perbedaan rasul dengan nabi. Rasul sudah pasti seorang nabi. Rasul memiliki 4 sifat wajib, yaitu sidik, amanah, tabligh, fatona. Sementara nabi tadi hanya memiliki 3 sifat wajib. Rasul wajib menyampaikan wahyu dan ajarannya kepada umatnya. Sementara nabi tadi tidak wajib menyampaikan. Ada perbedaan, berarti ada persamaan anak-anak. Apa ya persamaan nabi dan rasul? Yuk perhatikan dengan baik dan seksama. Persamaannya, nabi dan rasul adalah satu, sama-sama seorang laki-laki. Yang kedua, bersifat maksum. Apa ya maksum? Maksum itu terjaga dari kesalahan atau dosa dalam menyampaikan agama. Yang ketiga, sama-sama menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, sama-sama memiliki mukjizat anak-anak. Yang kelima, sama-sama mengesahkan Allah. Dan yang keenam, bersifat basyariah. Apa itu? Ya layaknya kita seperti manusia. Ya makan, ya minum, ya bekerja, ya berkeluarga. Ya itulah tadi persamaan antara nabi dan rasul. Difahami dengan baik ya anak-anak. Pembahasan berikutnya yaitu Rasul Ulul Azmi. Penjelasan Rasul Ulul Azmi. Rasul itu artinya utusan. Kata ulu artinya yang memiliki. Sementara kata al-azmi artinya keteguhan atau ketabahan luar biasa. Sekarang kita bisa pahami bersama pengertian dari Rasul Ulul Azmi adalah Rasul yang memiliki keteguhan hati atau ketabahan hati luar biasa dalam melaksanakan perjuangan menegakkan kebenaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak masih ingat tidak ya? Ada berapa Rasul Ulul Azmi? Yuk kita cek bersama. Sudah betul atau belum ya hafalan kalian? Rasul Ulul Azmi ada 5. Disingkat dengan NIMIM. Yang pertama adalah Nabi Nuh alaihissalam. Yang kedua Nabi Ibrahim alaihissalam.
Yang ketiga, Nabi Musa alaihissalam. Yang keempat, Nabi Isa alaihissalam. Dan yang terakhir adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak-anakku yang solih-solihah, dari rasul-rasul ulul azmi tersebut ternyata memiliki mukjizat yang luar biasa. Apa ya mukjizat yang dimiliki rasul-rasul ulul azmi? Yuk perhatikan penjelasan berikut ini. Mukjizat adalah keistimewaan atau keajaiban, keanehan yang diberikan oleh Allah kepada seorang rasul di luar akal sehat manusia. Sebagai apa? Sebagai bukti kebenaran bahwa ia benar-benar seorang utusan Allah. Mukjizat Nabi Nuh alaihissalam. Mukjizat Nabi Nuh yang terkenal yaitu beliau mampu membuat sebuah perahu yang amat besar anak-anak. Dan perahu tersebut mampu menampung umat-umat beliau yang beriman. Kenapa yang beriman? Iya, karena ada anak dan istrinya yang tidak beriman, tidak mau mengikuti perintah beliau anak-anak, sehingga keduanya terbawa oleh dahsyatnya banjir pada waktu itu. Selain umat yang beriman, ada juga hewan-hewan yang berpasang-pasangan yang selamat dari banjir pada waktu itu. Mukjizat Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, ini anak-anak mukjizat yang paling terkenal dari Nabi Ibrahim, yaitu tidak hangus dibakar oleh Raja Namrud. Apa ya sebabnya? Nanti anak-anak bisa belajar sendiri ya di rumah tentang kenapa ya kok Nabi Ibrahim dibakar oleh Raja Namrud. Ya, nanti bisa belajar sendiri di rumah dengan membaca buku atau mencari di media-media yang lain. Mukjizat Nabi Musa alaihissalam. Mukjizat Nabi Musa diantaranya 1. Tongkatnya bisa berubah menjadi seekor ular yang besar. Yang kedua, tongkatnya dapat membelah lautan ketika beliau dan pengikutnya dikejar-kejar Raja Fir'aun. Yang ketiga, dari kedua telapak tangan beliau keluar sinar yang terang yang dapat menyilaukan pandangan mata. Mukjizat Nabi Isa alaihissalam. Ada beberapa mukjizat Nabi Isa. Apa saja ya? Perhatikan dengan baik anak-anak. 1. Dapat menghidupkan orang yang sudah mati walaupun sebentar, sebagai bukti bahwa dia menerima mukjizat dan sebagai bukti kebesaran Allah. Yang kedua, dapat membuat burung dari tanah liat, dan burung itu bisa hidup anak-anak seperti burung ciptaan Allah. Yang ketiga, dapat menyembuhkan penyakit kusta atau kulit. Kemudian ini juga yang terkenal anak-anak, mampu berbicara ketika masih bayi. Dan mukjizat yang terakhir dimiliki oleh Rasulullah Azmi yaitu mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mukjizat Nabi Muhammad ada banyak sekali anak-anak. Di sini Ustazah hanya menyampaikan 4. Nanti yang lain bisa dicari sendiri di media yang lain ya anak-anak. Mukjizat yang pertama yaitu keluar air dari celah-celah jari beliau. Dan air tersebut dapat diminum dan dapat digunakan untuk berwudu oleh kaum muslimin. Yang kedua, Nabi Muhammad dapat membelah bulan menjadi 2. Yang ketiga,
adanya peristiwa Isra Mi'raj. Dan yang keempat, mukjizat yang paling terkenal juga adalah kitab suci Al-Quran, yang mana apabila kita mempelajarinya dengan sungguh-sungguh dan mengamalkannya, bisa menyelamatkan kita dari siksa dunia dan akhirat. Yuk anak-anak, kita pelajari bersama, kita baca bersama, dan kita amalkan bersama ya mukjizat yang dimiliki oleh Nabi Muhammad, yaitu Al-Quran. Soli-soliha, yuk kita memasuki pembahasan materi di materi yang ketujuh ini, yaitu tentang sifat wajib dan sifat mustahil bagi Rasul. Masih ingat tidak ya anak-anak? Yuk kita review bersama. Perhatikan dengan baik. Sifat yang wajib dimiliki oleh Nabi dan Rasul yang pertama adalah sidik, artinya benar atau jujur. Yang kedua, amanah, artinya dapat dipercaya. Yang ketiga, tabligh, artinya menyampaikan. Dan sifat yang keempat yaitu fatonah, artinya cerdas atau pandai. Masih ingat ya anak-anak? Yuk sekarang anak-anak hafalkan, jangan sampai hilang lagi ya hafalannya. Setelah kita mengetahui sifat wajib, kita juga harus mengetahui sifat mustahil bagi Rasul, yaitu sifat yang tidak mungkin dimiliki oleh seorang Rasul. Apa saja ya? Yuk kita review bersama. Yang pertama adalah kizib, artinya dusta. Yang kedua, khianat, artinya tidak dapat dipercaya. Yang ketiga, kitman, artinya menyembunyikan. Dan yang terakhir, baladhoh, artinya bodoh. Pembahasan berikutnya pada kesempatan hari ini kita belajar tentang tugas Nabi dan Rasul. Tentunya Allah mengutus seorang Nabi dan Rasul karena beliau memiliki tugas yang luar biasa. Apa ya tugas Nabi dan Rasul? Perhatikan ya anak-anak. Yang pertama, memberi kabar gembira dan peringatan kepada umatnya agar menjadi umat yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, menyempurnakan akhlak. Yang ketiga, membawa misi kebenaran. Yang keempat, sebagai suri tauladan yang baik untuk manusia. Dan yang terakhir yaitu mengeluarkan manusia dari kebiasaan menyembah selain Allah. Alhamdulillah, kita sampai pada pembahasan terakhir pada materi hari ini anak-anak, yaitu tentang hikmah beriman kepada Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa saja ya hikmah yang bisa kita dapatkan setelah mempelajari materi hari ini? Yuk perhatikan dengan baik. 1. Tentunya diharapkan kita semakin rajin beribadah. Yang kedua, menjalani kehidupan ini dengan tenang. Yang ketiga, kita diharapkan selalu jujur dalam segala perbuatan. Yang keempat, selalu berkata baik dan benar kepada siapa saja. Kelima, melaksanakan amanah dari orang tua, amanah dari guru, maupun amanah dari orang lain dengan baik. Yang keenam, selalu berhati-hati dalam setiap perbuatan. Yang ketujuh, tentunya kita diharapkan semakin gemar menuntut ilmu. Dan yang terakhir atau kedelapan yaitu diharapkan kita tidak suka mengingkari janji. Kesimpulan, alhamdulillah solihah, hari ini pembelajaran kita sudah selesai.
Masih ingat tidak apa yang kita pelajari hari ini? Alhamdulillah semuanya masih ingat. Yuk kita review sebentar. Apa ya yang kita pelajari? Ya, yang pertama tadi kita sudah belajar memahami makna beriman kepada Rasul Allah. Yang kedua, kita sudah mempelajari tentang nama-nama Rasul Allah. Masih ingat anak-anak ada berapa Rasul Allah? Ada 25 Nabi dan Rasul yang wajib kita ketahui. Dan harapannya anak-anak sudah hafal loh ya. Jangan sampai 25 Nabi dan Rasul kita tidak hafal. Kemudian kita tadi sudah mempelajari tentang Rasul Ulul Azmi. Ada berapa masih ingat? Ya, ada 5. Ada Nabi Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, dan Nabi Muhammad. Dan yang terakhir yang kita pelajari pada hari ini di bab 7 kelas 5 yaitu tentang hikmah beriman kepada Rasul Allah. Harapannya apa ya anak-anak? Harapannya yaitu anak-anak bisa meneladani sikap-sikap yang telah dimiliki oleh Rasul-Rasul tersebut dalam kehidupan sehari-hari, sehingga kita tergolong orang yang selalu berperilaku terpuji dan selalu meneladani perilaku-perilaku Nabi dan Rasul. Alhamdulillah pembelajaran hari ini sudah selesai anak-anak. Semoga anak-anak semua bisa memahami pembelajaran yang Ustazah jelaskan hari ini. Jangan lupa, meskipun belajar dari rumah, anak-anak tetap semangat, rajin beribadah, rajin belajar, patuh kepada kedua orang tua, dan yang terakhir jangan lupa selalu jaga kesehatan. Jazakumullah khairan kasiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.